Terima kasih kepada pimpinan cabang Asian ini yang sudah menyediakan tempat dan beberapanya serta jiwanya yang begitu bergelora. Mudah-mudahan memberikan semangat bagi kita untuk memajukan Aisyah di lingkungan pimpinan daerah Banjarnegara. Baik, untuk kegiatan yang selanjutnya setelah tadi upacara pembukaan, nanti kita akan sebelum masuk ke sidang khusus yaitu workshop majelis tabligh dan workshop majelis kesejahteraan. Dahulu akan kami sampaikan tentang informasi organisasi. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Ratna Fatimah. Informasi tentang kalender hijriah global tunggal. Apa itu? Mari kita saksikan dan perdengarkan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu, kebetulan ini ada Ibu dari pimpinan wilayah tuh, Bu Fatimah. Ya, sekaligus adalah wakil ketua di cabang. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Banjarnegara, yang kami hormati segenap pimpinan harian dan ketua majelis lembaga serta seluruh anggota pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara, yang kami hormati ketua dan segenap jajaran pimpinan cabang se-daerah Banjarnegara yang dirahmati Allah. Pertama, kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentu saja yang telah memberikan kenikmatan, terutama kenikmatan kita dalam ketaatan berislam, ketaatan dalam beraisyah dan gerakan-gerakan Aisyah di dalamnya. Sungguh luar biasa Allah telah memberi petunjuk pada kita, semoga senantiasa kita dalam koridor kebenaran. Salawat serta salam kepada junjungan uswah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, terlebih dahulu kami sampaikan selamat memasuki tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram 1446 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita semakin giat dalam beraisyah, giat dalam beramal soleh melalui majelis dan lembaga di dalam Aisyah. Semoga kita senantiasa semakin bergerak, bisa merefleksikan program-program yang sudah kita susun untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu kelolaan giroh ukhuwah demi terwujudnya harmoni PCA daerah Banjarnegara. Ini tepat sekali dengan apa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang kalender Hijriah global tunggal. Yang ini
baru dicanangkan tepat pada tahun baru Hijriah tahun ini, yaitu 1 Muharram 1446 Hijriah ini, yang oleh pimpinan pusat Muhammadiyah telah dicanangkan untuk bisa dilaksanakan. Apa itu kalender Hijriah Global Tunggal? Kalender atau penanggalan atau almanak ini selama ini untuk Muhammadiyah adalah berdasarkan hisab wujudul hilal, ya, selama ini. Dengan hisab ini berlakulah tanggal-tanggal di satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda. Contoh yang terakhir adalah menentukan puasa Arafah kemarin. Di dalam internet warga Muhammadiyah sendiri maupun Aisyah itu juga ada perbedaan. Termasuk hadis keluarga juga begitu. Ada yang nyong tepe dina Ahad, nyong tepe dina Senin dan seterusnya. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri. Oleh karena itu, dari pimpinan pusat Muhammadiyah, khususnya adalah Majelis Tarjih dan Kesajidan, itu membuat satu kalender yang bisa berlaku secara global seluruh dunia, yang namanya tadi yaitu kalender Hijriah Global Tunggal, atau yang dulu disebut dengan kalender Islam Global atau KIG. Nah, mengapa perlu dibuat seperti ini? Karena ini sesuai dengan tema kali ini, menggelorkan semangat ukhuwah supaya umat Islam sedunia, harapannya itu tidak lagi terjadi perdebatan dalam penentuan, terutama adalah penentuan 3 waktu, yaitu menentukan 1 Ramadan, menentukan Idul Fitri, menentukan Idul Adha. Itu yang sering terjadi perbedaan, dan sedikit banyak itu juga menimbulkan perbedaan-perbedaan yang selalu disinggung, dibicarakan tiada henti. Maka dari Muhammadiyah mengambil inisiatif atas dasar hasil konferensi, hasil halakoh baik di tingkat pusat maupun di tingkat internasional, termasuk ini juga menginspirasi Kongres di Turki tahun 2016 juga mengemukakan tentang kalender Islam global ini. Kemudian kemarin pada saat tepat 1 Muharram 1446 Hijriah, pimpinan pusat Muhammadiyah meluncurkan kalender Hijriah Global Tunggal dengan harapan bahwa ini menurut Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Abdul Muti, bahwa dengan adanya KHGT ini, umat Islam seluruh dunia bisa melaksanakan hari-hari tertentu, terutama 3 hari tadi, awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, itu semuanya dalam 1 hari, dalam hari yang sama, mempunyai tanggalnya pun sama. Jadi misalnya kita melaksanakan Idul Fitri, seluruh dunia serta melaksanakan Idul Fitri. Ya, seperti itu. Lebih jelasnya ibu-ibu semua bisa melihat banyak sekali, ya, bisa browsing di internet tentang kalender Hijriah Global Tunggal ini. Karena itu juga yang memikirkan para ahli lah, ahli fikih, ahli hisab dan seterusnya. Saya tidak bisa menerangkan di sini karena tidak mampu sampai di sana. Hanya ini informasinya, Muhammadiyah sudah menunjukkan kalender global yang berlaku seluruh dunia, bahwa dalam suatu hari adalah tanggalnya sama. Itulah sekilas tentang kalender Hijriah. Satu lagi, saya selaku sekretaris menyampaikan tentang anjuran ibu-ibu semua untuk mengajukan kartu tanda Aisyah ataupun kartu tanda anggota
Muhammadiyah. Tetap kami tunggu. Dalam bulan yang lalu kami sudah kurang lebih mengusulkan dan sudah terrealisasi sebanyak hampir 500 kartu. Monggo yang belum. Tapi kalau boleh saya lihatkan, kalau mau membuat satu, utamakan yang KTAM dulu. Syukur-syukur dua-duanya. Belangko pengusulan bisa diambil di toko kita. Dan satu hal lagi dari ini mumpung kita bertemu dari Majelis Ekonomi menyediakan bazar, silakan diborong sebanyak-banyaknya. Demikian kurang lebih segala kekurangan kami mohon maaf. Nasrullah wa fatihun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nana yang sudah memberikan penjelasan secara jelas tentang kalender Hijriah global bulan. Mudah-mudahan dengan itu kita umat Islam menjadi semakin bersatu. Baik, saya masih melanjutkan untuk informasi organisasi, yaitu terkait dengan penomoran surat. Karena di beberapa surat yang masuk ke saya masih ada kesalahan penulisan. Jadi mohon diperhatikan pada penulisan nomor surat ketika itu pimpinan cabang yang membuat itu yang pertama yang pertama itu nomor surat yang itu diawali setiap tahun ya. Jadi misalnya tahun ini 24 ya berarti mulai dari nomor 1 lagi. Tahun 2025 nanti mulai lagi dari nomor 1 sampai selesai. Kemudian garis miring PCA. Ya, garis miring PCA. Kemudian kalau itu dari PCA yang membuat garis miring A, itu pimpinan organisasi. Ketika yang membuat misalnya majelis atau lembaga, berarti gunakan kode yang sudah ada. Dulu kan kami sudah memberikan ini ya untuk masing-masing cabang, mohon untuk dipedomani sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan. Dan saya mohon maaf ketika dari cabang mengajukan SK, permohonan SK, itu ada kesalahan penulisan kode. Saya sudah minta merevisi dan saya ketika membuat itu langsung saya revisi juga. Jadi mohon maaf kalau saya mendahului. Kemudian ditulis kode masih hafal Ibu? Kalau tidak nanti dilihat kembali untuk kodenya. Ngepek syukur-syukur yang sekretaris ini di copy, ditempel di kamar yang besar biar hafal. Kemudian kalau itu SK PCA berarti garis miring PCA. Kemudian diikuti dengan bulan dengan Romawi, ya, bulan dengan Romawi, bulan pembuatan. Kemudian diakhiri dengan tahun pembuatan, sehingga tidak lagi ada misalnya 001 garis miring PCA garis miring MKes misalnya gitu, tidak ada lagi, tapi menggunakan kode majelis atau kode lembaga. Itu sedikit tentang kode surat, jadi saya hanya mengingatkan kembali. Kemudian yang berikutnya, apabila dari pimpinan cabang menghendaki personil PDA untuk mengisi secara personil, bukan nanti kalau misalnya kepada ketua kan tidak disebutkan namanya, bisa tunjuk sembarang gitu ya. Namun apabila dari PCA menghendaki, misalnya dari PCA Pingit menghendaki dari ketua Majelis Kesehatan Sosial dari PDA untuk mengisi kegiatan, itu tertujunya tetap kepada ketua PDA Kabupaten Banjarnegara. Di dalamnya ada permohonan narasumber atau permohonan pengisi kegiatan atau apapun, sebutkan namanya. Sehingga nanti ketika ketua
ketua PDA membaca, oh ini untuk siapa, si A, si B, dan seterusnya. Jadi tidak langsung, jenengan langsung menyurati buahku. Kami dari pimpinan daerah tidak tahu apa-apa. Itu yang salah di situ. Maksudnya apa? Biar kami ngerti regulasi apa kegiatan yang ada di bawah, sehingga dari PDA itu tahu kepada ketua PDA, kemudian nanti didelegasikan kepada yang panjenengan inginkan. Kemudian suratnya ada dua, yang satu surat kepada ketuanya, yang satu tembusan kepada orang yang diinginkan. Person yang dimaksud siapa? Begitu nggak Ibu? Kira-kira sudah bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan dengan itu kita jadi tahu, oh ternyata di sana ada kegiatan ini dan seterusnya. Begitu juga untuk surat-surat yang lain, mohon diperhatikan. Dari Panti Asuhan juga, sudah kodenya juga mengacu pada di sini sudah ada ya. Nanti kita cek kembali suratnya, kodenya sudah sesuai atau belum, nanti kita cek kembali. Mungkin untuk informasi tentang surat menyurat cukup dari saya. Bu Sofa, ada tambahan lagi? Cukup ya. Nah, untuk berikutnya akan saya informasikan kegiatan pada hari ini. Yang seyogyanya anak-anak saya loh. Jam pertama workshop majelis tabligh semuanya ikut. Saya dapat ilmu semuanya. Nanti jam kedua saya ikut di MKS semuanya ikut. Namun karena waktunya yang tidak memungkinkan, ini saja sudah nyorot terlalu banyak ya. Untuk itu agar semuanya berjalan dengan baik, maka akan saya bagi sesuai dengan kesepakatan tadi pembahasan sebelum acara dimulai. Yaitu yang pertama, nanti ada kegiatan dari majelis tabligh diikuti oleh ketua pimpinan cabang dan majelis tabligh anggota yang ikut ke sini. Plus pimpinan daerah nanti dibagi dua. Misalnya dari pimpinan daerah ada sekretaris dua, berarti satu ikut ke MKS, satu ikut ke tabligh. Terus dari pimpinan majelis yang lain ada 4, silakan dibagi 2 biar semuanya dapat ilmunya. Nanti kita kembali ke markas bisa berbagi dengan teman. Kira-kira bisa disepakati? Oke, baik. Nanti untuk majelis tabligh nanti tempatnya di sini. Ya, berada di sini. Kemudian untuk majelis kesehatan sosial tempatnya berada di musola. Saya belum tahu posisi musolanya di mana ini. Di sini ya. Moga nanti langsung membagi diri sehingga kita bisa berjalan bersama-sama. Insya Allah pulang ke cabang kita sudah punya ilmu dua-duanya. Kemudian untuk informasi organisasi harusnya nanti, tapi ini saya majukan di awal karena yang masih bareng-bareng ya. Kemudian untuk yang majelis tabligh materinya adalah meneguhkan kepribadian Muhammadiyah dan keluarga sakinah. Kemudian untuk majelis kesejahteraan sosial materinya adalah pemulasaran jenazah. Mohon jangan jantung nanti ada jenazah di sana. Mungkin itu tentang teknis kegiatan hari ini. Kemudian ini ada titipan untuk Aisyah peduli bagi cabang yang belum iuran, mohon untuk membayar Rp75.000 per triwulan. Jadi kalau triwulan ini belum bisa didobel dan